Halo sobatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah, hari ini teman-teman kita membahas bagaimana cara sederhana supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia. Oke, setelah yang satu ini. Pernah nggak sih teman-teman merasa diri Anda tuh stres, capek, banyak pikiran, ya kan, letih, lesu, lemah, semuanya campur aduk. Nah, hari ini kita akan sama-sama berikan solusi buat kita semua supaya kita bisa menjadi orang yang bahagia dengan cara yang sederhana. Yang pertama, ini sudah pasti banyak yang tahu, mungkin ini kata-kata saya tuh klise gitu ya, tapi ini betul-betul kalau kita lakukan, ini bisa terjadi dan bisa membuat kita bahagia. Yang pertama yaitu bersyukur. Nah, bersyukur ini itu memang kata-katanya sederhana, simpel, tapi mungkin sulit dilakukan. Karena saya ingin mengungkapkannya dengan sebuah cerita ya. Saya ingin coba merangkum dengan sebuah cerita. Ada seorang anak, dia memiliki 2 ekor kuda. Ya, anak tersebut memang suka berlomba kuda gitu ya, sangat suka sekali. Dan suatu saat ternyata teman-teman, kudanya salah satunya itu hilang. Ya, salah satunya hilang di hutan, entah kemana. Dan anak ini sedih. Ya, anak ini sangat sedih, terpukul karena dia itu kuda-kudanya, dua-duanya itu adalah kuda kesayangannya dia. Pertanyaan saya, kira-kira anak itu bisa bersyukur nggak? Kalau kudanya itu hilang dan kudanya nggak kembali lagi, otomatis ya pastinya nggak bersyukur, ya kan? Karena sedih lah ya, kuda itu dirawat, disayang dengan baik, akhirnya menghilang. Tapi ternyata teman-teman, kudanya itu balik. Setelah seminggu kemudian kudanya balik ke tempatnya. Tapi tidak tahu kenapa kuda ini menjadi kuda yang sangat liar. Ya, kuda yang agak aneh gitu. Beda sama kuda-kuda yang sudah dirawat sejak kecil gitu kan. Karena dia mungkin di hutan mengalami hal-hal yang mungkin yang kita nggak tahu gitu kan. Akhirnya dia kembali dan akhirnya menjadi kuda yang berbeda gitu kan. Dan akhirnya si pemilik kuda ingin mencoba menunggangi kuda tersebut. Wah, tak disangka teman-teman. Kan senang sekali kan kudanya kembali, sangat senang sekali. Tapi nggak disangka ketika dia menaiki kuda dan akhirnya kuda itu menjadi kuda yang tanda kutip liar, akhirnya dia terpelanting dan jatuh dan kakinya patah. Ya, sekarang pertanyaan saya, kalau kuda itu kembali ke tempatnya dia, kira-kira dia bersyukur atau enggak? Ya, gara-gara kudanya kembali, dia jatuh dan kakinya patah. Akhirnya anak itu menggerutu lagi, sedih lagi, nggak bersyukur. Udah bersyukur ke kudanya kembali, tiba-tiba karena dia jatuh, kudanya nggak bisa dikendalikan, akhirnya dia tidak bersyukur lagi, akhirnya dia sedih lagi. Nah, ini lucu ya, jadi bersyukur nggak, Oke, setelah itu ternyata 2 bulan berikutnya, 2 bulan kemudian, ada dari kelompok pemerintahan menyuruh untuk semua laki-laki yang ada di sana untuk menjadi relawan untuk berperang gitu ya, relawan untuk bisa maju berperang. Dan ternyata sang laki-laki tadi, pemilik kuda itu terpilih untuk menjadi relawan perang. Wah, dia ini sangat sedih sekali. Dia suka menunggangi kuda, dia suka untuk berlomba kuda, tapi dia disuruh untuk menjadi relawan perang beberapa tahun untuk membela negaranya. Nah, akhirnya beberapa pemerintah datang ke tempat tinggalnya dia untuk bisa memberikan surat perintah gitu ya, bahwa dia harus berangkat untuk ke medan perang. Tapi nggak disangka karena kakinya patah teman-teman, ya kan? Karena kakinya patah, dia akhirnya lolos gitu ya. Pemerintah memberikan checklist gitu ya. Wah, ini oke, sehat, yang sehat boleh maju, yang sehat boleh masuk, tapi yang kurang sehat tidak boleh masuk ke dalam relawan perang ini. Akhirnya laki-laki tadi itu nggak bisa maju ke medan perang. Nah, akhirnya laki-laki ini sangat bersyukur sekali, sangat senang sekali, karena akhirnya ya dia nggak perlu untuk maju menjadi relawan perang gitu kan. Dia bisa berlomba kuda lagi atau mungkin bisa merawat kudanya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dari cerita ini. Seringkali kita bersyukur itu dipengaruhi oleh situasi tertentu, ya kan? Kalau saya bahasnya tuh BOS, barang, orang, situasi. Kita selalu menyangkutkan atau kita sering membuat satu yang namanya kesimpulan kita bersyukur atau enggak dari barang, orang, atau situasi. Tadi situasinya mungkin berubah, kondisinya berubah, akhirnya kita bersyukurnya juga berubah, ya kan? Mungkin ada orang yang mungkin
menyakiti kita, kita juga bisa nggak bersyukur lagi. Nah, otomatis itu yang membuat kita akhirnya kurang menjadi bisa orang yang bersyukur gitu loh. Kita nggak bisa menjadi orang yang mudah bersyukur. Nah, padahal kalau kita lihat tadi situasinya teman-teman, dari ceritanya tadi, harusnya ujung ceritanya dia tahu bahwa dia nggak jadi relawan perang, itu harusnya bersyukur karena ada situasi seperti ini. Ya makanya dia menjadi kurang bersyukur, ya kan. Nah dalam hidup kita juga sama, seringkali kita terbatasi oleh tembok-tembok situasi gitu ya. Kalau situasinya gini kita bersyukur. Nah padahal kalau kita bisa memahami setiap masalah dalam hidup kita, atau mungkin setiap masa dalam hidup kita, setiap musim hidup kita, entah itu musim gugur, entah itu musim kemarau, entah itu musim penghujan, entah itu musim yang cerah gitu kan, musim yang subur gitu kan. Nah kita bisa menanggapinya dengan satu kalimat yang positif, atau mungkin dengan rasa syukur yang luar biasa. Entah itu lingkungannya seperti apa, entah itu situasinya seperti apa, entah itu keadaannya seperti apa, entah itu orangnya seperti apa, entah itu apapun lah yang di luar diri kita, yang bisa mengontrol diri kita, atau yang di dalam diri kita, hati kita inilah yang paling penting. Karena ucapan syukur ini bukan dari luar, tapi seringkali manusia lihat luarnya, ya kan, seringkali lihat ini mudah sekali diucapkan, tapi kalau kita menjalaninya sendiri, kita perlu belajar teman, perlu belajar untuk bisa memahami bahwa ujung cerita dalam hidup kita itu selalu disiapkan yang terbaik untuk kita, karena Tuhan yang Maha Kuasa itu selalu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah makanya itu kita harus mengucap syukur apapun terjadi dalam hidup kita. Yang pertama itu. Yang kedua teman-teman, yaitu tidak perlu dengar apa kata orang. Nah coba ini ditampilkan gambarnya di sini ya. Ada sosok, Anda tahu mungkin cerita ini sangat heboh, sangat viral sekali. Ada dua pasangan suami istri yang dia menunggangi menunggangi sapi ya, menunggangi satu sapinya, ya kan. Ada mungkin yang pertama ditunggangi dua-duanya, ya kan, suami istrinya menunggangi sapi itu. Ada yang ngomong kasihan binatangnya, kasihan sapinya, ya kan, diperalat. Wah nggak sayang sama binatang ini, nggak sayang sama sapinya. Lalu si suaminya turun, tinggal sang istri, ya kan. Sang istrinya naik sapinya, suaminya jalan biasa, jalan di jalan itu ya, suaminya berjalan. Nah akhirnya ada orang ngomong, wah itu suami-suami takut istri, ya kan, terlalu bucin, ya kan, terlalu budak cinta itu. Nah lalu ada juga dua-duanya akhirnya berjalan, sapinya juga jalan sendiri teman-teman. Ya, lalu orang-orang ngomong, wah ini bodoh sekali, ya kan, kenapa ada ada binatang yang bisa, ada sapinya nggak ditunggangin, malah jalan sendiri-sendiri. Nah seringkali ini repot, pandangannya orang itu berubah macam-macam. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, intinya kita nggak bisa membuat orang itu terpuaskan dengan apa yang kita pilih, apa yang menjadi keputusan kita. Ya sudah, kita nggak perlu lihat kanan kiri, ya kan, kita nggak perlu dengar kanan kiri, karena ini keputusan hidup kita. Kalau kita bisa seperti ini teman-teman, hidup kita akan lebih enak, hidup kita akan jauh lebih tenang gitu kan, karena kita nggak perlu ya dengar kata orang. Kalau mungkin kata orang-orang itu positif yang membangun diri kita perlu dengarkan, tapi kalau mereka itu terlalu banyak intervensi dalam hidup kita, itu yang kita nggak perlu dengarkan. Kita jalani hidup kita memilih hidup yang seperti ini, ya sudah. Kalau Anda merasa itu yang terbaik, ya Anda akan bisa menjadi hidup yang lebih tenang. Oke? Yang ketiga teman-teman, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa hidup lebih bahagia? Kuncinya adalah ini, kata-kata simpel dan sederhana dan mudah dilakukan, yaitu memberi. Memberi itu nggak harus dalam bentuk bentuk uang atau bentuk materi, apapun itu. Anda memberi waktu, memberi penghargaan, memberi tenaga Anda, memberikan pikiran Anda, mencurahkan pikiran di sana. Anda memberikan bantuan untuk orang lain, Anda memberikan advice, saran untuk orang lain, Anda memberikan apapun itu. Ketika Anda memberi, saya percaya itu kita hidup akan bisa fulfill, hidup akan bisa penuh. Ya, dari mungkin Anda berbisnis, Anda punya prinsip bahwa bisnis Anda bisa memberikan benefit untuk orang lain. Ya, kita nggak perlu mikir apa benefitnya buat kita dulu, tapi kita bisa memberikan benefit untuk orang lain terlebih dahulu. Nah, apapun dalam hidup kita, kuncinya kalau kita memberi, ketika kita bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini untuk orang lain juga, untuk negara kita, ya kan, untuk bangsa negara kita, untuk Tuhan. Nah, itu kita akan
merasa hidup kita jauh lebih bermakna, jauh lebih penuh hidup kita, hati kita lebih penuh. Sehingga itu akan menimbulkan sukacita dalam hidup kita, dan kita akan jauh, hidup kita akan lebih efektif, hidup kita akan lebih mencapai potensi maksimal diri kita, hidup kita akan jauh lebih berkembang. Ya kan? Tadi yang pertama, jangan lupa kita bersyukur. Yang kedua, jangan lupa untuk kita jangan mendengarkan kata orang, kita punya prinsip hidup kita sendiri. Yang ketiga teman-teman, memberi. Oke, itu aja mungkin sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Kalau suka video ini, sharing ke teman-teman Anda. Jangan lupa berikan komentar yang positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.